Dalam segmen City to City kali ini kami mengajak Anda menikmati sisi lain kawasan Semarang. Bersama Albi Pratama dan Mikaira Amar, kami akan mengajak Anda berburu oleh-oleh khas Semarang hingga melihat langsung proses pembuatan salah satu oleh-oleh legendaris yakni tahu bakso di Ungaran. Seperti apa keseruannya? Kita simak liputan selengkapnya. In association with selamat datang di City to City, masih bareng aku Mikaira Amar dan juga Albi Pratama. Nah Mas Albi, ini kan hari terakhir kita kan ya di kota Semarang. Tapi lah nih, tangan belum ada tentengan. Kira-kira ya sebelum kita bertolak ke kota lain, cari oleh-oleh di mana dan apa ya Mas? Gimana kalau kita ke Jalan Pandanaran, karena di sana banyak banget oleh-oleh yang bisa kita bawa pulang. Arep melu. Arep melu. Ya wes kalau gitu kita melaku nang Pandanaran. Kota Semarang punya banyak pilihan oleh-oleh yang khas. Salah satu kawasan yang terkenal adalah Jalan Pandanaran. Sebuah koridor jalan di tengah kota yang dipenuhi toko dan juga pedagang oleh-oleh khas kota Semarang itu sendiri. Jalan Pandanaran sudah lama dikenal sebagai pusat oleh-oleh Semarang. Di sini, pengunjung bisa menemukan berbagai produk khas. Pokoknya semua ada deh di sini. Suka banget nih kalau udah urusan beginian. Hehehe. Udah pernah nyobain nih belum sih yang namanya wingko babat? Nah kebetulan belum nih Mas. Nah ini ada ibu lagi jualan wingko babat. Bu, ini wingko babat masih baru Bu? Iya, baru. Ini masih hangat loh. Masih hangat? Ini wingko babatnya udah di tangan. Isinya kayak gini nih. Ini sih Mas. Oke, ini ada lumpia nih Kak. Ini masih fresh biasanya kayak gini nih. Ini lumpia Semarangnya berapaan Mas? Satunya 12.000. Satunya 12.000. Kalau beli 10 jadi 100.000 ada promo. Oh gitu? Iya. Boleh kali ya? Boleh Mas. Lumpia Semarang adalah ikon kuliner dari kota ini. Makanan ini tuh merupakan hasil akulturasi dari budaya Tionghoa dan juga Jawa. Dengan isian rebung, telur, udang, dan ayam yang dibungkus dalam kulit lumpia tipis. Nah Mas Albi, ini lumpia kita udah jadi nih. Kecium nggak wanginya? Wangi banget. Aduh, buka masih lama lagi nih. Oke, ini kan lumpia udah. Ada yang mau dipilih lagi nggak kayak kira-kira? Di sudut sana ada yang mencuri perhatian aku nih kayaknya Mas. Ada warna hijau royo-royo. Ini apa ya? Tahu bakso ini kayak namanya. Mau nggak? Mau banget Mas, tapi aku lebih penasaran nih gimana sih cara bikin tahu bakso ini ya? Bikin tahu bakso ya? Oke, mumpung kita lagi ada di Semarang Kai, ke selatan dikit tepatnya ke Ungaran, itu ada pabrik tahu bakso. Kalau kayak penasaran, kita langsung aja menuju sana. Oke, boleh deh Mas, ke sana kali ya? Ini nanti aja berarti ya? Oke, kalau gitu kita gas. Buat menuju ke pabrik tahu bakso di Ungaran nih Kai, dari Semarang kita lewatin jalan tol. Aku cuma pengen tahu nih, feelingnya Kai naik mobil ini selama kita di jalur tol kayak gini gimana sih? Dari tadi ya Mas, yang aku rasain ternyata naik mobil ini nyaman banget ya. Dan juga tarikannya halus. Dan menurut aku ya, kalau mobil ini dibawa mudik ke kampung halaman, ini bisa jadi pilihan yang ciamik banget nih. Setuju banget sama Kai. Apalagi mobil ini kabinnya lapang, bisa muat 7 orang penumpang. Kalau kita bawa banyak barang, juga nggak bakal kerepotan. Jadi bener kata Kai, cocok buat dipakai mudik lebaran yang sebentar lagi nih. Yoi nggak? Yo, digas kali ya Mas ya, biar cepet nyampe nih ke pabrik tahu baksonya. Siapa takut? Perjalanan menuju Ungaran ditempuh dalam waktu sekitar 45 menit dari kota Semarang. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu sentra produksi tahu bakso di Jawa Tengah. Kedatangan kami disambut oleh Rita Winanti Sulistiawati, salah satu pengelola tahu bakso Bu Puji yang juga merupakan generasi kedua dari usaha yang sudah dirintis sejak 1995 ini.
Nah, kita diajakin langsung nih buat lihat proses produksinya. Pastinya sambil belajar. Asik, mana bersih banget lagi pabriknya. Oke, jadi sekarang saya mau nyoba untuk belek ya Bu ya, belek tahunya. Jadi untuk tahunya ini bisa di bagian ini ya Bu ya? Di bagian ini, kurang lebih 2-3 cm ya. Dan nggak boleh tembus? Ya, nggak boleh tembus. Udah kayak gini. Lolos kan, Ibu? Lolos kan Ibu? Ya, boleh. Oke Bu, untuk adonannya ini isiannya apa aja nih Bu? Ini dari daging sapi sama dicampur tepung tapioka sama bumbu. Sama bumbu ya Bu ya? Jadi ini adonan baksonya. Ya, adonan baksonya. Oke. Untuk masukin adonan ke baksonya ada teknik khusus nggak Bu? Tekniknya ya kita ambil ini dikira-kira nanti kita masukkan, terus kemudian diratakan. Oke. Nah, sampai masuk ke dalam maaf ini pecah. Kalau pecah biasanya kita Ganti. tidak diginiin. Oh gitu. Diratakan biar tutup. Pokoknya dibikin padat gitu Bu Ya. semuanya ya. Dan isinya harus sampai ke bawah merata. Nah, ini hasil dari kita berdua. Pastinya lebih bagus aku ya. Oke Ibu Rita, selanjutnya kita ke tahapan apa ini Bu? Ini sekarang kita di proses perebusan. Ya, jadi perebusan. setelah diisi, tahunya kita rebus dengan air yang sudah ada bumbu juga. Oke. Ini total ada berapa tungku nih Bu berarti? Kalau hari ini kita ada 6. Ada 6 tungku ya. Ya. Kira-kira untuk proses perebusannya ini berapa lama Bu? Kalau satu kali masakan itu sekitar 30 sampai 35 menit. Dalam satu tungku, proses perebusan bisa menampung sekitar 450 tahu dengan total 9 tungku yang beroperasi dalam satu waktu sekaligus. Wah, artinya bisa ada 4.000 tahu bakso nih Kai sekali masak. Iya Mas Albi, banyak juga ya ternyata. Buat selanjutnya, masuk ke tahap pengemasan. Nah, sekarang kita sudah berada di tahap pemakingan tahu bakso yang didinginkan tadi ya Mas Albi ya. Betul. Nah, kita mau belajar gimana sih caranya packing tahu baksonya. Mau lomba nggak Mas? Oh, boleh. Ayo, mumpung ada ibunya sebagai juri nih, ada Bu Rita. Kita ambil plastiknya dulu ya. Oke. Rita, seru banget kita lihat proses produksinya tadi ya. Dari awal pemasukan bahan sampai packing tadi. Nah, ngomong-ngomong kalau boleh tahu nih ya, kalau sehari nih ya Bu ya, pabrik ini bisa produksi berapa banyak nih Bu? Berapa Kalau package-nya? sehari kita di angka 10.000 sampai 12.000-nya. 10 sampai 12.000. Lumayan banyak ya pemirsa ya. Selain pabrik produksi, tahu bakso Bu Puji juga punya loh beberapa outlet untuk jualan oleh-olehnya. Jadi pas banget nih buat kayak yang lagi cari oleh-oleh khas Semarang. Haha. Plus nih ya, di tempat ini tuh pengunjung bisa membeli semua produk oleh-oleh sekaligus menikmati menu makanannya secara langsung. Selamat sore Mbak. Mbak, teman saya ini lagi BM banget katanya pengen borong tahu bakso yang ada di sini Mbak. Ada apa aja sih Mbak? Boleh Kak, ada tahu bakso yang digoreng, ada yang sudah digoreng, ada yang pedas, ada yang tahan lama vakum. Oke, tuh Kai mau yang mana Kai? Wah, banyak banget. Kayaknya mau yang original, yang pedas, tapi itu juga enak kayak semuanya aja Mbak bungkusin ya Mbak ya. Kak, pakai kardus yang besar aja. Boleh sekalian. dong. Serius kayak segede gini? Terus dong, kan Mas Albi yang bayarin. Aduh, kenal lagi. Udah masuk jam buka puasa nih Kai. Plus di depan kita liatin, udah ada menu-menu spesial. Boleh diabsen dong ada apa aja? Ada bakso-baksoan Mas, ini ada bandeng, lumpir, dan juga hasil karya kita tadi nih, si tahu baksonya. Oke, kira-kira Kai mau makan yang mana dulu nih? Jadi bingung ya Mas ya, mulai dari mana? Mungkin dari hasil karya kita dulu kali ya. Oke, kita cobain dulu nih tahu bakso yang udah kita Boleh. bikin langsung di pabriknya tadi nih. Oke. Tos dulu kali. Oke, selamat buka puasa. Oke. Lumayan nih kayak udah mulai kenyang, tapi masih penasaran nih sama rasa-rasa makanan yang lain. Jadi kalau bisa dibilang ini tuh makanan buka puasa paling spesial sepanjang kita di Semarang. Setuju nggak? Setuju banget Mas, dan juga hari ini aku juga belajar banyak nih tentang makanan khas Semarang.
Oke, kalau gitu kita tutup dulu kali ya. Habis itu kita lanjutin makan. Jangan lupa untuk terus saksikan City to City di episode selanjutnya. Masih bersama saya Albi Pratama dan juga Mikaira Amar. So, kalau gitu, see ya! Makan lagi, Kai. In association with